Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Matematika Dasar untuk luar prodi. Kali ini kita akan mempelajari tentang limit dan kekontinuan fungsi. Dan yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai pengertian limit. Sebelum kita masuk ke pengertian limit, ada baiknya kita berkenalan dengan limit dan kekontinuan fungsi. Perkataan limit sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada seseorang berkata bahwa batas kesabaran saya sudah habis, atau bensin kendaraan saya sudah limit, ataupun perkataan-perkataan atau kalimat yang lain. Limit sendiri dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi banyak sekali penerapannya digunakan ya. Contohnya dalam bidang kimia untuk pembuatan tanggal kadaluarsa makanan. Kemudian dalam bidang fisika untuk menghitung kecepatan suatu benda atau menghitung jarak jatuhnya benda itu juga bisa. Atau bisa juga dalam bidang ekonomi untuk menghitung biaya rata-rata, keuntungan atau keuntungan maksimum atau biaya maksimum. Kemudian dalam bidang yang lain, limit itu juga nanti akan banyak sekali diterapkan dalam penggunaannya tergantung dari masing-masing bidang ilmu yang digelutinya, gitu ya. Oke, untuk bagian pertama kita akan lebih mendalami tentang apa itu limit ya. Jadi lebih ke pengertian limit atau definisi limit. Untuk lebih memahami pengertian limit, ada baiknya kita perhatikan fungsi berikut. Ya, jadi di bawah ini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3. Grafik y sama dengan fx diberikan pada gambar di bawah ini. Gambar ini terlihat bahwa grafik fx sama dengan x kuadrat plus 3 melalui titik 2,7 ya. Kita lihat di sini grafiknya melalui titik 2,7. Kemudian, apa yang terjadi dengan fx apabila x cukup dekat dengan 2? Maka perhatikan tabel ini. Ya. Di sini kita ambil nilai x yang ada di sebelah kanan x, kanan 2 maksud saya, dan sebelah kiri x. Jadi kalau kita lihat di garis bilangan, ya, 2 gitu ya, karena cukup dekat dengan 2. Maka di sebelah kiri x ada nilai-nilai yang lebih kecil dari 2. Kalau kita lihat di garis bilangannya ya, ada 1,5, 1,95, 1,99, dan seterusnya. Begitu pula apabila kita lihat di sebelah kanan x, di sini ada 3. Kalau semakin dekat dengan 2, maka ada nilai 2,05 dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke fungsi ya, ke fungsi ya di sini ya. Ini juga sama, kita masukkan ke fungsinya. Sehingga setelah itu kita masukkan 3 kuadrat tambah 3 hasilnya 12 sampai ke 2,0001 yang nilainya semakin mendekati 2. Ternyata kalau dimasukkan nilainya adalah 7,00040001. Begitu pula apabila kita masukkan nilai 1,5 ke fungsi, maka kita peroleh nilai 5,25 sampai nanti kita masukkan nilai 1,9999, kita dapatkan nilai 6,99960001. Dari kedua pemasukan di atas, ternyata nilai fx mendekati satu nilai ya, sama-sama mendekati satu nilai, yaitu sama-sama mendekati 7. Ya. Sehingga dari tabel terlihat bahwa apabila x cukup dekat dengan 2, maka fx mendekati 7. Hal ini tidak mengherankan karena apabila kita hitung f2 sama dengan 2 kuadrat plus 3 sama dengan 7. Jadi kalau kita memasukkan bilangan 2 ke fungsi nilainya 7. Dalam hal ini kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati 2 sama dengan 7. Ya, jadi lim fx untuk x mendekati 2 sama dengan 7.
Selanjutnya, perhatikan fungsi berikutnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Fungsi f ini tidak terdefinisikan di x sama dengan 1. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita memasukkan nilai 1 ke fungsi ini, maka nilainya 0 per 0 ya. Coba kita masukkan nilai 1. 1 kuadrat min 1 per 1 min 1, hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 tidak terdefinisi karena apabila ada pecahan yang penyebutnya 0, maka nilainya tidak terdefinisi. Tetapi masih dapat dipertanyakan apa yang terjadi apabila fx-nya itu x-nya itu hanya mendekati 1 ya. Jadi mendekati 1 tapi tidak x bukan 1. Ya, apabila x mendekati 1 tapi x tidak sama dengan 1. Ya, kemudian ternyata fungsi ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. X kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan x min 1 kali x plus 1 per x min 1. Kalau kita coret, maka hasilnya lebih sederhana menjadi x plus 1. Kita sebut ini fungsi dx ya. Jadi fungsinya kita sederhanakan, lalu kita hitung nilai yang mendekati 1 dan apa yang akan terjadi pada fx ya, karena kalau sama dengan 1 nggak terdefinisi, tapi kalau mendekati saja hasilnya bagaimana? Kita lihat tabelnya ya, seperti tadi kita cari, kita masukkan nilai-nilai yang mendekati 2 dari sebelah kanan dan sebelah kiri ya, dari sebelah kanan dan sebelah kiri, maaf, mendekati 1 ya, x mendekati 1. Jadi kita cari nilai yang mendekati 1 dari sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Lalu kita masukkan nilai-nilainya ke fungsi ini. Ya, sehingga setelah dimasukkan semua, kita dapatkan nilai yang sama-sama mendekati 2 ya. Ternyata kita mendapatkan nilai yang sama-sama mendekati 2. Yang mendekati 1 di sebelah kanan, hasil akhirnya di sini semakin mendekat ke 1, 2,000017. Kemudian dari yang sebelah kiri, kita dapatkan nilainya ketika dimasukkan semakin mendekati 1,99999 ya. Berarti sama-sama mendekati 2 ya. Jangan lupa kanan dan kiri itu dilihat dari garis bilangannya ya. Dilihat di garis bilangannya. Kemudian dari tabel ini bahwa apabila x-nya cukup dekat dengan 1, maka nilai fx mendekati 2. Sehingga kita katakan limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 hasilnya adalah sama dengan 2. Dari beberapa uraian di atas, maka berikut diberikan definisi limit. Limit fx untuk x mendekati c sama dengan L kita tulis seperti ini ya. Jadi limit fx untuk x mendekati c sama dengan L. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c, tetapi x tidak sama dengan c, maka fx mendekati L. Catatannya, pada definisi limit di atas, fungsi f tidak perlu terdefinisikan di c. Jadi apabila kita memasukkan nilai c ke fx tapi ternyata tidak terdefinisi, maka limit fungsi masih bisa dihitung. Oke ya. Limit fx untuk x mendekati mungkin ada walaupun f tidak didefinisikan di c. Seperti contoh yang kedua tadi, apabila kita memasukkan nilai pendekatannya ke fungsi tidak definisi, tapi ketika kita memasukkan nilai pendekatannya ternyata terdefinisi. Ya, itulah tentang definisi limit. Ya, ini contoh ya, contoh yang tadi. Limit fx untuk x mendekati 1 dengan fx sama dengan 1 min x kuadrat per 1 min x. Kalau ini dihitung dengan menggunakan tabel. Nah, kita lihat kalau x-nya 0,9 maka fx 0,9. Kalau x 0,99 maka fx
1,99 ya. Jadi ini dihitung pakai kalkulator ke fx dimasuk-masukkan gitu ya, disubstitusikan. Kemudian 0,999 1,999, kemudian kita masukkan nilai pendekatan x dari sebelah kanan, misalkan kita 1,1, 2,1, 1,01, 2,01, 1,0001, 2,001. Jadi semakin kita mendekati nilai 1, kita mendapatkan nilai yang hampir sama nilainya, yaitu adalah nilai 2. Sehingga nilai limit fx untuk x mendekati 1 adalah 2. Untuk nilai-nilai ini, nilainya bebas ya. Ini nilainya bebas. Yang penting nilainya mendekati 1. Ya, jadi mau ambil berapapun boleh, yang penting nanti semakin mendekati 1. Terlihat bahwa nilai limit fx untuk x lebih dekat ke 1 adalah 2. Ya, apabila kita gambarkan di grafik, maka di sini ada lubang ya. Artinya apa? Fungsinya tidak kontinu di x sama dengan 1. Jadi ketika dia lurus, tiba-tiba ada lubang, artinya ketika x-nya sama dengan 1, dia hasilnya 2 ya, tapi tidak kontinu begitu. Karena apa? F1 tidak ada. Kalau di gambaran grafiknya seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung nilai limit fungsi di video berikutnya. Ya, untuk video kali ini, pembahasannya hanya sampai tentang definisi limit ya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke cara menghitung nilai limit fungsi. Terima kasih sudah menyimak dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.